Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 2001126011, berasal dari Program Studi Administrasi Publik 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menyampaikan UAS pengantar Ilmu Administrasi Publik dengan tujuan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dan melengkapi nilai ujian akhir semester. Dosen pengampunya yaitu Ibu Mimin Sundari, SOS MSI. Yang akan kita bahas kali ini adalah hubungan ilmu administrasi dengan ilmu lainnya. Administrasi selalu berada di lingkungan sosial dan ia selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal dan berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Lahirnya ilmu ini tidak lepas dari tuntutan akan kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Masyarakat terus berkembang sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang menuntut pemecahan secara komprehensif. Lalu, jika dikaitkan, tidak ada satupun ilmu yang mengklaim dan mampu memecahkan segala persoalan yang ada di masyarakat tanpa melibatkan atau bantuan dari disiplin ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah akan membantu kita dalam memberikan perspektif masa depan, sebab apa yang telah dilakukan oleh administrasi di masa lampau hanya dapat diketahui melalui sejarah, sehingga kita dapat melacak jejak administrasi dari zaman kuno sampai modern ini. Yang kedua, hubungan ilmu administrasi dengan sosiologi. Sosiologi mempelajari manusia dalam hubungan sesamanya, interaksi sosial, perubahan sosial, dan bahkan stratifikasi sosial. Para ahli sosiologi memberikan sumbangan pemikiran melalui studi tentang perilaku kelompok dan organisasi, khususnya organisasi formal dan kompleks. Jika dikaitkan dari sosiologi, administrasi dikaitkan dengan hubungan masyarakat di mana individu menjalankan peranannya. Contohnya dalam mendirikan sebuah organisasi yang terstruktur untuk mendapatkan profit dan tujuan usahanya. Di sini terdapat teori administrasi dengan membangun strukturnya. Sedangkan dalam sosiologi mempelajari bagaimana individu berperan dalam masyarakat. Jika kita gabungkan, maka kita bisa merencanakan bagaimana sebuah organisasi tersebut menawarkannya. Tanggapan para ahli sosiologi terhadap ilmu administrasi negara atau publik adalah gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan dari satu kelompok orang yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat yang dilayani, dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Ketiga, hubungan ilmu administrasi dengan antropologi budaya. Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita dan hal ini merupakan sumbangan para antropologi untuk bidang administrasi. Seperti yang diketahui, perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa dan juga antar bangsa. Ada perbedaan penilaian, sikap-sikap, dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang penting akan mempengaruhi sikap kita, juga perilaku kita dalam bekerja. Dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan kebudayaan sekitar. Hubungan ilmu administrasi dengan antropologi antara lain, ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dapat dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi. Masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi. Yang kedua, ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada di dalam satu masyarakat.
Dengan demikian, budaya dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara atau publik. Misalnya, masyarakat di negara maju di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesionalisme ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Yang keempat, hubungan ilmu administrasi dengan psikologi. Pendekatan psikologi sangat membantu dalam perkembangan ilmu administrasi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur, menerangkan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia atau makhluk lain. Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerjasama dari kelompok orang-orang dalam mencapai tujuan. Juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial atau social behavior. Perilaku individu yang melaksanakan pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Meskipun tujuannya telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi bila tingkah laku manusia atau orang yang melaksanakan kerjasama tidak baik, maka hasil atau tujuan yang akan dicapai tidak akan optimal seperti yang diharapkan. Secara khusus dapat dikemukakan hubungan antara administrasi dengan psikologi. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu atau interpersonal behavior, atau perilaku hubungan antar manusia atau human behavior. Psikologi sosial mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti mereka melakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Jadi, di sini perilaku sosial hubungan antar manusia atau antar individu ataupun hubungan sosial adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi. Yang kelima, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat pemuasan yang selalu terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama, karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi mendukung ilmu administrasi, karena prinsip ilmu ekonomi mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas, dengan alat pemuas yang selalu terbatas, yang sama dengan prinsip ilmu administrasi. Contoh lain dapat dilihat dari prinsip ilmu ekonomi dan administrasi. Ia kedua-duanya sama berkaitan dengan masalah efisiensi dan efektivitas. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Demikian sebaliknya, ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang keenam, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Ilmu administrasi negara atau publik dengan ilmu politik memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi negara atau publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi. Suatu kebijakan yang dirumuskan oleh politik tidak akan sempurna kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan dapat dikatakan dengan masukan administrasi, politik merumuskan kebijakan. Politik dan administrasi publik sangatlah erat kaitannya. Ini dibuktikan dengan politik merupakan pangkal tolak administrasi publik, dan administrasi publik merupakan kelanjutan dari proses politik. Menurut Woodrow Wilson, tahun 1974, administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan. Artinya, administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan tidak adanya relevansi dengan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.